Kita mengenal dalam undang-undang guru dan dosen, guru itu memperoleh tunjangan setara dengan 1 kali gaji, sedangkan dosen juga, kecuali profesor itu 2 kali. Jadi kalau gajinya 100, profesor itu misalkan gajinya berapa? 5 juta ya, nanti dapat tunjangan 10 juta, jadi totalnya menjadi 15 juta. Itu kalau profesor, itu aturan itu sudah ada, sudah maton, jadi sudah ada di sana. Jadi kalau ada yang menjanjikan untuk menaikkan tunjangan guru menjadi 4 juta, itu pada hemat saya harus diperiksa kembali landasannya seperti apa, karena itu dasarnya adalah pada kenaikan guru. Kita secara spesifik justru ingin meningkatkan tunjangan fungsional. Jadi tunjangan fungsional ini sekarang ini diberikan baik kepada guru negeri sipil maupun swasta. Yang swasta itu yang diberikan tunjangan fungsional itu jumlahnya baru sedikit sekali, hanya sekitar 400.000 guru. Ke depan tunjangan guru ini, tunjangan fungsional guru itu kita akan naikkan dari yang sekarang sekitar 300.000 guru menjadi sekitar 1 juta rupiah per bulan, dan itu pun akan kita perluas, tidak hanya menyangkut guru yang berstatus pegawai negeri sipil, tetapi juga yang di swasta itu akan diperluas, dan terutama ini yang menjadi tekanan kita adalah kepada guru taman kanak-kanak yang selama ini tidak tersentuh sama sekali. Guru taman kanak-kanak ini sampai sekarang ini tidak tersentuh sama sekali. Kita juga mengetahui sekarang ini sekolah-sekolah beroperasi dengan yang disebut jadi intinya seperti itu ya. Nah, jadi ini memang akan menjadi fokus ke sana. Undang-undang guru dan dosen sebenarnya sudah mengatur apa saja yang bisa diperoleh oleh pendidik itu. Namun demikian masih banyak yang belum dilaksanakan. Misalnya di undang-undang dosen itu diutamakan untuk guru pendidik itu diberikan keleluasaan untuk anaknya menempuh pendidikan sampai ke tingkat yang setinggi-tingginya. Itu ada aturannya secara umum, tetapi belum bisa dilaksanakan. Itu nanti yang akan kita pastikan bahwa setiap anak pendidik itu akan memperoleh fasilitas untuk bisa sekolah sampai tingkat perguruan tinggi. Itu sudah menjadi catatan. Demikian juga guru akan memperoleh, sudah diatur sebenarnya dalam undang-undang, tetapi peraturan pelaksanaannya belum ada, yaitu pelatihan diklat ya secara berkala untuk peningkatan mutu secara berkala, dan termasuk juga memperoleh cuti tanpa istilahnya cuti dengan dibayar oleh negara. Jadi untuk menempuh pendidikan lanjut. Jadi seorang guru kalau dia mau menempuh pendidikan yang lebih lanjut yang berkaitan dengan tugas yang mengajar, itu akan diizinkan untuk cuti dan seterusnya. Ini yang kira-kira fokus kita terhadap guru ya, terhadap guru, karena fokus kita sebagai sama. Kita juga akan meningkatkan juga, merubah pola, memperbaiki pola untuk operasional dan perawatan sekolah atau pendidikan. Kalau sekarang ini yang ada kan BOS. Kita sudah mendengar bahwa BOS ini akan kita kembangkan lebih lanjut menjadi DOPS, yaitu dana operasional sekolah dan perawatan, dari dana operasional dan perawatan sekolah. Kalau dulu itu adalah BOS itu hanya bantuan, tetapi dengan konsep DOPS ini nantinya, karena ini memang dana, artinya adalah diperhitungkan akan mencukupi kebutuhan operasional dari sekolah itu, yang menurut data yang ada di Dikbud, maka kebutuhan untuk sekolah itu nanti pada tingkat SD
per siswa itu akan mencakup sekitar 1 juta rupiah, dan kemudian untuk SMP itu sekitar 1.200.000, sedangkan di SMA sekitar 1,5 juta per murid per tahun. Ini yang kira-kira kita akan dorong. Kita juga tidak berhenti di SMA, karena kalau BOS ini kita ketahui kan, Dok nanti juga sama, itu tidak hanya berlaku hanya di perguruan negeri, bukan hanya sekolah negeri, tetapi juga di sekolah swasta itu kalau BOS atau DOS. Tapi sekarang ini di tingkat perguruan tinggi telah masih terjadi diskriminasi antara perguruan tinggi negeri dan swasta. Kalau negeri itu diberikan yang namanya BOPTN, Bantuan Operasional Pendidikan Tinggi Negeri, yang ada hanya perguruan tinggi negeri yang diberikan. Tapi ke depan apabila Jokowi dan Yusuf Kala terpilih, kita akan mengembangkan satu pola bantuan untuk perguruan tinggi yang tidak hanya eksklusif kepada perguruan tinggi negeri, tetapi juga kepada perguruan tinggi swasta juga, seperti pola DOPS tadi, yaitu nantinya yang sekarang ini BOPTN akan juga dikembangkan menjadi BOPT, Bantuan Operasional Pendidikan Tinggi. Saya kira itu pada pokoknya. Sementara kita mengetahui kalau tadi itu biaya operasional atau biaya rutin, dalam rancangan kerja atau program di Jokowi itu juga disebutkan juga tentang belanja modalnya. Belanja modal sekarang ini untuk pendidikan itu dilewatkan melalui DAK. DAK pendidikan itu sekarang besarnya untuk SD, SMP, SMA, termasuk di dalamnya adalah SD, SMK, itu sekitar 6,5 triliun satu tahunnya. Secara bertahap nanti kita akan meningkatkan menjadi 15 triliun per tahun pada tahun 2019. Dengan demikian kita harapkan pada tahun 2019 tadi tidak akan ada lagi sekolah yang gugur, tidak akan lagi ada sekolah yang mengeluh tidak memiliki laboratorium, tidak ada perpustakaan dan lain-lainnya. Itu yang kita harapkan ke sana. Jadi yang semula biaya operasional, biaya investasi atau biaya modal itu hanya 6,5 triliun, kita akan naikkan lebih tinggi lagi ke sana. Kita pun juga sudah mempunyai rancangan bagaimana untuk meningkatkan bantuan pemerintah dalam belanja modal ini kepada perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. Untuk diketahui, swasta sekarang ini untuk biaya bantuan biaya modal, belanja modal memang hanya sedikit sekali asalnya dari pemerintah. Satu tahun itu hanya sekitar 200-300 miliar. Ke depan biaya untuk swasta ini pun tentunya apabila mereka benar-benar tidak mendirikan universitas untuk sekedar mencari untung, ini juga akan kita kembangkan bantuan kepada mereka. Ini saya kira pokok-pokok yang berkaitan dengan dari bagaimana meningkatkan. Jadi tolong ini diingatkan, yang ingin ditingkatkan oleh Jokowi JK bukan hanya kesejahteraan, tetapi juga kualitasnya atau profesionalitasnya. Karena pesan yang paling pokok dari Undang-Undang Guru dan Dosen itu adalah guru adalah profesi. Sebagai profesi maka dia harus memperoleh imbalan yang layak, dan karena pendidikan ini di Indonesia merupakan urusan negara, maka negaralah yang memberikan tunjangan profesi itu. Tetapi serta dia memperoleh tunjangan profesi, memperoleh imbalan dari negara, maka dia harus senantiasa terus-menerus meningkatkan kualitasnya. Saya kira itu pada pokoknya. Terima kasih. Ya, terima kasih.